Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Intan KF Channel. Kali ini aku mau buat video. Kali ini bukan buat video itu nge-review ataupun uh, unboxing barang gitu teman-teman. Tapi kali ini sesuai dengan judul. Kali ini aku mau ngasih tahu tips perlengkapan umroh versi Intan KF. Atau sebelum umroh tuh apa aja sih yang disiapin kayak gitu kan. Perlengkapan serta apa saja yang mau dipersiapkan gitu sih. Oke, yang pertama, kalian wajib banget olahraga, teman-teman. Aku kan sebelum umroh, ini karena first time banget ya, kemarin itu aku umroh. Jadi aku tuh belum tahu bagaimana sih persiapannya yang cocok kayak gitu. Jadi aku cari di TikTok, ada yang nyaranin bahwa 1 minggu sebelum kita umroh, kita tuh wajib banget yang namanya olahraga. Aku pikirkan secara logika, kalau misalnya aku olahraga 1 minggu sebelum umroh, itu pasti nanti cepet capek. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Sampai sana jadi kakiku, karena aku sering rebahan ya sebelumnya, sering rebahan banget, jarang olahraga, apalagi olahraga dengan kaki. Jadinya kaki aku itu sakit dan sedikit bengkak karena sering jalan gitu kan, teman-teman. Nanti aku jelasin ya di video selanjutnya. Aku jelasin secara detail kenapa kayak gitu. Karena itu wajib banget sih olahraga. Oke, yang kedua yaitu baju putih itu cukup satu style aja. Atau enggak kalian pakai bahan crinkle airflow. Ini aku pakai bahan crinkle airflow, itu tuh kalau misalnya dimasukin di koper atau dilipat itu jadinya tuh agak tipis gitu kan teman-teman, jadi nggak terlalu berat juga bahannya. Ini murah banget, harganya tuh cuman satu style ya, ini jilbab sama dengan dress itu cuman 100.000 lebih, 120, nggak nyampe sih, 108 kalau nggak salah, kemarin aku beli di TikTok Shop. Nah itu belilah kalau bisa pakaian yang baru, karena kan kita mau umroh, jadi belilah pakaian baru, terutama yang warna putih. Jangan beli bahan yang terlalu berat. Kalau aku kemarin tuh beli bahannya terlalu berat, ternyata lebih baik kita pakai crinkle airflow kayak gini. Kalau misalnya warna putihnya agak terawang, itu kita pakai dalaman ninja, misalnya dressnya transparan, kita bisa, nggak mungkin transparan sih, tapi kalau crinkle airflow itu ya. Tapi kalau misalnya aja sih kita pakai manset dulu kan di dalam, terus pakai rok. Kalau aku sih pakai rok, teman-teman, selalu dipakai rok. Tapi kan nanti kan kalau umroh nggak mungkin jilbab itu kayak gini ya. Tapi kita tuh cari jilbabnya tuh cari jilbab yang panjang, yang menutup dada, yang sampai kayak kita mau sholat kayak gitu. Kayak mau kena panjangnya. Kalau bisa kayak tangannya aja yang kelihatan sebatas ini, tapi harus pakai sarung tangan gitu, teman-teman. Nanti aku spill apa saja persiapannya di bawah sini. Aku beli kemarin di Shopee ataupun TikTok Shop. Nanti aku taruh di deskripsi box ya, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu lagi cari perlengkapan, scroll kayak gitu kan. Langsung aku taruh aja di linknya di deskripsi box. Oke. Dan kembali lagi, kenapa satu aja bajunya? Karena itu ya kayak mubazir aja kayak gitu kan. Itu cuman dipakai bajunya untuk umroh doang, cuman mengelilingi Ka'bah sama sa'i. Sa'i itu juga muter-muter sih. Memang baju itu keringetan, akan tetapi nggak bau gitu, teman-teman. Jadinya tuh lebih baik satu aja bajunya. Tapi kalau misalnya kalian orangnya gerahan, ya boleh dua. Tapi bahannya aku saranin crinkle airflow seperti yang aku pakai ini. Banyak banget kok setelan bajunya, harganya murah-murah banget. Nggak sampai 200.000, 150.000, ada yang bahkan ada yang di bawah 100.000. Oke, lanjut. Yang ketiga, jangan terlalu banyak bawa gamis. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku kemarin di travel banyak banget pakai baju travel gitu, teman-teman. Jadi percuma aja sih aku bawa banyak baju. Ada satu baju yang nggak aku pakai. Aku bawa 6 kalau nggak salah. Bajunya bawa 6. Sisanya kan pakai baju travel. Pulang pergi pasti pakai baju travel gitu kan.
karena nanti takutnya kita hilang dari peredaran. Hilang dari, travel, kalau misalnya travel-nya nyari, itu bisa identitas kita. Jadi, baju travel itu adalah identitas kita, meski kita pakai ID card, tapi kalau misalnya pakai baju itu kan lebih kelihatan, seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalian bawa baju tuh 5 atau 6, tapi aku saranin 5 aja. Kalau misalnya kalian 9 hari ya, kalau 17 hari beda lagi. Aku kemarin 9 hari, itu bawa aja bajunya 5. Terus kan pulang pergi itu um, pakai baju travel kan. Pulang pergi pakai baju travel. Nah, terus seharinya tuh pakai baju putih. Nah, baju putih itu aku saranin kenapa satu aja, sudah kalian umroh, kalian ganti bajunya kayak gitu. Jadi nggak perlu bawa baju banyak kayak gitu kan, kita ganti pakai um, dress yang biasa aja gitu. Kemudian yang keempat, datang 1 jam sebelum sholat dimulai. Ini sebenarnya bukan perlengkapan ya, tapi tipsnya aja. Aku kasih tahu, datang 1 jam sebelum sholat. Kenapa begitu? Karena misalnya kita datang hampir mau azan gitu kan, kita nggak tahu tuh hotel kita tuh kan jauh pasti kan, lumayan jauh. Meski kita kelihatan deket, Masjidil Haram deket dengan hotel kita, aku kemarin juga deket sih, sekitar 300 meter atau 500 meter lah. Deket pokoknya 300 meter ya, aku nggak terlalu bisa ngelihat ngukur jaraknya kayak gitu kan. Pokoknya deket, tapi Masjidil Haram itu kan luas tuh teman-teman. Itu kan nanti misalnya aku masuk sering di pintu 90, paling dekat kan, pintu 90 itu masuk Masjidil Haram. Kadang aku sudah di pintu 84 misalnya, atau pintu 79 yang depan Ka'bah. Kadang-kadang nggak sampai situ sih, misalnya masuk di 90, kadang di 80 gitu kan, 80-an lah intinya. Itu cukup jauh juga ke sana, 84 kalau nggak salah aku pernah. Tapi itu bukannya malah di sejadah, tapi di pelataran. Kenapa kita harus di sejadah? Karena itu jarang diusir gitu kan. Jarang diusir oleh, aku lupa, askar tuh, kalau askar tuh yang di tempat Ka'bah itu ya. Pokoknya ada penjaganya kayak gitu kan. Yang perempuan juga, pokoknya langsung diusir kayak gitu ke teman-teman. Kalau kita misalnya di bagian keramik, bukan di sejadahnya. Kalau ini versi Masjidil Haram ya teman-teman ya. Jadi terus kalau kalian misalnya mau di depan Ka'bah, tapi di depan Ka'bahnya tuh ya pokoknya intinya kalau depan Ka'bah itu kalian bisa masuk pokoknya pas pertama kali kalian mau umroh itu kan, travel pasti pertama kali mau umroh itu kan kita dikasih tahu dulu bagaimana cara masuk ke depan Ka'bah, terus masuk Masjidil Haram dan lain sebagainya. Tapi selalu disarani pertama kali yaitu masuk Ka'bah. Nah, itu kan lagi kita langsung tawaf teman-teman. Dan langsung tawaf itu nanti kita dikasih tahu masuk pintu mana. Nah, kalau di situ juga bisa sholat di bawah. Pokoknya kita nanti turun ke bawah, itu kan ada eskalator, turun. Pokoknya kalau aku hotel itu dekat WC 3 teman-teman. Jadi pokoknya dekat WC 3 itu langsung masuk ke dalam Ka'bah, itu turun eskalator. Nanti ada juga tempat untuk sholat di sana kayak gitu. Kalau mau depan Ka'bah persis banget itu bisa juga, tapi ada jam-jamnya teman-teman. Terus itu kadang kan penuh juga tempatnya. Jadi kalian 1 jam sebelum, intinya 1 jam sebelum azan, kalian harus datang ke situ. Misalnya mau tempat yang dapat sejadah, tempat yang enak, tempat yang nyaman, gak rentan diusir, itu ambillah yang ada sejadahnya. Oke teman-teman? Lanjut, yang kelima itu bawa Al-Quran atau tidak itu terserah kalian. Kalau misalnya kalian mau bawa Al-Quran boleh ditaruh di tas kan, tapi di tas itu kadang kita taruhnya di lantai. Nah jadi kan kalau misalnya taruhnya di lantai terus jadiin kaki tuh kan kadang kita nggak enak ya. Tapi kalau misalnya di sana tuh kan juga ada Al-Quran, jadi kalian bisa baca Al-Quran di situ. Sudah baca Al-Quran di situ, kalian bisa foto halaman berapa terakhirnya. Nah, kalau mau bawa Al-Quran juga, keuntungannya kalian bisa tahu halaman berapa yang telah kalian baca, nggak perlu difoto kan. Nah, itu aku saranin Al-Qurannya itu ditaruh di hotel aja. Kalau kalian misalnya mau baca Al-Quran di hotel. Kalau misalnya di
masjid, takutnya kelangkah. Soalnya di Masjidil Haram ataupun di Madinah intinya, orang tuh langsung lewat-lewat aja tanpa ada tahu apa isi di dalam tas itu. Kadang sejadah aja dilewatin tanpa kayak permisi, kayak excuse me. Itu enggak, langsung aja dipijek sejadahnya guys, tanpa basa-basi. Orang lagi tiduran sambil guling tiduran gitu aja dilangkahin. Bayangin aja teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya itu yang keenam ya, bawa sejadah kecil atau besar. Nah, kalian juga bisa bawa sejadah. Pokoknya harus banget bawa sejadah walaupun kalian, nanti dapat sejadah lah pasti aku. Nggak, jangan pikiran kayak gitu. Kalau kalian nggak mau berat, kalian bisa bawa sejadah kecil tuh digulung. Atau kalau misalnya sejadah lebar, aku ada yang tipis kan waktu itu dikasih orang juga umroh. Atau dikasih orang naik haji gitu, ada sejadah lebar itu tipis, jadi kan nggak terlalu berat. Intinya bawa yang tipis-tipis aja supaya kopernya tuh nggak berat, dan nanti kan itu bisa diisi oleh-oleh gitu kan, diisi oleh-oleh. Jadinya begitulah. Kita harus mengosongkan sedikit mungkin, kalau pergi tuh sedikit mungkin membawa suatu barang lah intinya ya. Yang tapi harus perlu wajibkan bawa tuh yang bagian dalamnya aja. Misalnya ya pokoknya pakaian dalam gitu ya. Itu yang agak dibanyakin teman-teman. Dan kalian juga bisa misalnya hotel yang bisa cuci langsung kering kayak gitu, alhamdulillah. Pokoknya intinya kalian baju dalamnya perlu yang dibanyakin kayak gitu menurut aku ya. Oke, lanjut yang ketujuh, beli jilbab panjang seperti mukna. Nah, ini sudah aku jelasin di atas tadi mengapa harus pakai jilbab, beli jilbab panjang kayak mukna. Jadi kalian tuh sholat nggak perlu lagi ada mukena, cari-cari mukena. Kalau aku kemarin tuh kan nyesel banget kenapa nggak beli jilbab yang kayak mukena gitu. Jadi nggak perlu lagi bawa mukena gitu. Jadi aku bawa mukena sih masih kemarin tuh karena jilbab aku nggak terlalu panjang aja, cuman segini kalau nggak salah. Jadi aku tuh merasa kayak kurang kayak gitu kan. Jadi aku tetap bawa mukena. Tapi kadang-kadang kalau misalnya urgent, aku selalu bawa di tas itu sarung tangan. Sarung tangan itu menutup tangan kayak gitu kan teman-teman. Di situ pakai gamis aja, sudah pakai gamis, pakai jilbab, pakai sarung tangan, itu menurut aku sudah worth it sih. Sholatnya aku juga tahu tapi sah atau enggak ya teman-teman, tapi kayak ya aku sholatnya sih kayak gitu aja sih kemarin kalau misalnya urgent banget gitu kan. Kemudian bawa sendal atau sepatu. Misalnya kalian bawa sendal itu kalau misalnya ke masjid itu bawa sendal jepit aja, karena sendal jepit itu nanti kita bawa ke dalam Masjidil Haram maupun Madinah begitu, terus masukin di dalam kantong. Nah, kantong asoy, atau kalian bisa beli taruh sendal atau sepatu travel kayak gitu kan. Kenapa kan juga harus pakai sendal kayak gitu ya? Kalau misalnya pakai sepatu itu keluar dari Madinah atau Makkah, misalnya mau ke Jabal Sur atau Jabal Makkah dan lain sebagainya, pokoknya keluar dari kota, bukan keluar dari kota sih, keluar dari misalnya nggak ke masjid, kalian pakailah sepatu aja, aku saranin kayak gitu kan, jangan sendal jepit. Nah yang ke-9 yaitu bawa botol kecil untuk air zam-zam. Jadi aku bawa botol kecil aja segini, besar juga sih lumayan, untuk air zam-zam untuk kita minum gitu teman-teman. Misalnya kalau boleh misalnya masukin air zam-zam ke dalam botol tuh alhamdulillah ya, tapi kadang kan yang ada tempat tertentu untuk di dalam botol, untuk masukin di dalam botol. Tapi misalnya di dalam Masjidil Haram, tapi kadang-kadang karena dimarahin oleh penjaganya, aku gak tahu sih namanya penjaganya atau apa, yang cewek-cewek itu kan, gak boleh dimasukin ke dalam botol. Tapi misalnya ada teman-teman yang masuk ke dalam botol, penjaganya nggak marah, ya sudah ikut aja gitu. Itu juga untuk misalnya kita lagi haus kan, tiba-tiba haus kita minum aja. Tapi banyak sih di dalam masjid itu selalu ada air zam-zam. Itu kalau misalnya kita haus ambil aja kayak gitu teman-teman. Terus yang ke-10 itu bawa topi atau masker. Nah kalau aku kan kadang-kadang alergi debu ya, karena aku alergi debu dan panas banget di sana, aku nggak bawa cadar.
Jadi aku atasi pakai masker. Sudah pakai masker, aku pakai topi. Karena aku memang suka pakai topi kayak gitu kan, ada beberapa koleksi aku pakai topi. Jadi aku pakai topi aja aku bawanya. Jadi pakai topi, pakai masker, kayak foto di sini. Ya itulah tadi tips sebelum kalian umroh dan ada rinciannya lagi nanti untuk wajib olahraga atau 1 jam sebelum uh, kenapa harus datang 1 jam sebelum sholat dimulai di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di komentar di bawah ini. Nanti link-link untuk belanja barang atau perlengkapan umroh nanti aku bisa taruh di deskripsi box ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.